Sobat CKN, jumpa lagi dalam podcast Info CKN Tulungagung. Sore ini yang cerah kita akan membahas tentang tips hidup sehat ala Duta BPJS Kesehatan. Di sini sudah hadir teman saya yang sangat bugar kelihatannya hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Halo Willy, apa kabar? Hai, Sehat ya? alhamdulillah. Kelihatannya tambah sehat, bugar, kelihatan fit gitu loh. Ya, alhamdulillah akhir-akhir ini banyak kegiatan positif itu. Gitu ya. Oh iya, banyak kegiatan positif ya. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, tapi kegiatan positif-positif lainnya tetap jalan ya. Harus itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa resepnya kok? Aku lihat kemarin kamu tuh agak berisi gitu ya, tapi sekarang kelihatan lebih slim, lebih bugar. Kalau boleh tahu apa sih rahasianya? Kalau dari saya pribadi, memang perubahan diri ya, perubahan diri ini memang sudah semenjak pasca COVID. Memang nggak cuma di lingkungan pribadi ya, tapi fenomena pasca COVID ini sangat merubah perilaku dari segala kehidupan, mulai dari teman dekat, keluarga, bahkan masyarakat pun lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, itulah yang membuat titik di mana saya harus ini waktunya berubah. Waktunya berubah. Jadi yang awalnya capek dengan kondisi tubuh yang mungkin kurang sehat ya Mbak Hana ya. Jadi mungkin itu menjadi momentum untuk bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu sih. Oke, menarik sekali ya. Coba kita kulik lebih dalam apa yang memotivasi Willy untuk menerapkan hidup sehat gitu. Berarti tadi kan kamu cerita nih kalau COVID banyak merubah pola hidupmu. Kemudian pasti circle-mu juga berubah juga kan ya. Itu berpengaruh juga nggak sih circle-mu? Pertemanan? Oh, kalau circle itu memang minor ya. Karena kan semua itu harus kembali dari diri sendiri. Yang tahu kapan kita harus berubah kan mulai dari diri sendiri. Circle, lingkungan, atau teman-teman, keluarga itu hanya sebagai support system kita. Jadi semua dikembalikan ke diri sendiri sih Mbak. Kalau memang kita belum ada niatan untuk berubah, ya fungsinya lingkungan pun hanya sedikit untuk mempengaruhi diri kita. Meskipun orang banyak gitu kan ya. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri juga teman-teman banyak mensupport untuk hal-hal positif seperti saat ini gitu. Berarti memang paling besar itu adalah motivasi dari diri kamu sendiri ya? Iya, betul. Nah, seperti itu. Apa sebenarnya motivasi terbesar yang sampai Willy bisa bertransformasi menjadi Willy yang sekarang ini? Waduh, banyak yang penasaran juga nih. Dulu Willy seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Waduh, ini mengorek mengulik kehidupanmu ya. salah apa enggak sih. Sebenarnya perubahan itu bagus ya Bun ya. Mungkin cerita sedikit lah. Dari dulu 2019-2020 memang puncak-puncaknya kita, apalagi kita pada saat fase pandemi itu kan banyak kegiatan WFH ya. WFH mungkin bisa sampai 70% seperti itu. Pola hidup kita, pola makan apalagi ditambah dengan olahraga yang kurang, itu bisa sampai di mana berat badan ya ini ya. berat badan. Saya jadi melihat badan saya sendiri. Ya harus pede lah bicara berat. Benar. Minder insecure, nggak perlu. Jadi dulu sempat sampai 120. Oh ya? 120. Sehingga puncaknya itu di 2021 kalau nggak salah. Di 2021 akhir menginjak 2022 itu sudah di titik sekiranya tubuh saya ini 120 ini kayaknya udah maksimal. Beneran gitu ya rasanya? Banget. Apalagi saat bangun tidur. Jadi mungkin teman-teman yang punya problem berat badan ya mungkin sama seperti saya, atau mungkin ada yang cerita-cerita tentang berat badan yang berlebih ya, overweight itu adalah benar-benar overweight, berat banget di pikiran, mental, dan juga kesehatan. Itu yang membuat dimana ini harus exercise, ini harus workout, ini harus makan sehat, hidup sehat. Karena apa? Ya kita itu nggak akan bisa target kita itu untuk mencapai sebuah kata sehat itu nggak mungkin
nggak mungkin gimana ya, nggak mungkin tercapai. Nggak mungkin tercapai kalau kita menunggu. Jadi memang kembali ke diri sendiri ya. Dari 120 kilo berjalan 1 tahun itu sudah signifikan, hampir ada 10 kiloan sudah habis. Penurunannya berat badannya ya? Sekitar 4-5 bulan. Seperti itu sih. Jadi 4-5 bulan itu berat badannya turunnya sekitar 10 kiloan ya? Tahun 2022 itu 2022 awal sampai bulan November ya, bulan Juni, Juli itu 10 kilo. Nah ini sudah mulai ringan nih badannya. Itu akan menjadi motivasi tambahan. Lebih memotivasi kamu ya. Waduh. Motivasi. Wah semakin enak nih gitu ya. Oke. Berarti tadi kan antara exercise sama menjaga pola makan. Betul. Nah kalau menurut Willy sendiri kemarin yang kamu dahulukan mana? Menjaga pola makan atau exercise-nya? Kalau saya dulu kebetulan ada teman saya namanya Amar ya. Amar. Mana dia Amar? Amar dulu juga memang orang pertama yang bisa mengajak saya, saling mengajak, saling support. Oke mas, ini waktunya kita workout dulu lah. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah workout. Mau nggak mau badan ini harus gerak dulu, biar kita itu sadar kapasitas tubuh kita ini kelebihan apa, dan kita harus mengurangi apa. Karena kita kalau belum bergerak dulu ya, kalau belum bergerak itu rasanya mager itu masih tetap melekat gitu. Meskipun kamu diet bagaimanapun menjaga pola makan, kalau memang status kita masih mager, masih melekat itu I think it's impossible. Berarti workout yang dilakuin dulu ya. Gerak dulu, lawan mager itu. Terus workoutnya waktu itu apa yang dilakukan? Workoutnya gini ya, sembari kita research ya, yang paling efektif itu berdasarkan jurnal-jurnal, mungkin teman-teman juga sudah bisa tahu lah ya, itu lebih efektif kita angkat beban. Angkat beban. Angkat beban. Banyak juga memang katanya kenapa nggak lari aja sih, kenapa kok nggak renang aja sih. Kegiatan itu kayak renang, lari, aerobik itu kan semua bentuk kardio ya. Jadi kurang efektif untuk membakar lemak. Gitu. Problemku pada saat itu adalah kelebihan berat badan dan lemak gitu kan. Yang harus dibakar adalah lemaknya. Kalau hanya kardio itu sangat masih belum efektif untuk membakar lemaknya ya. Jadi exercise yang kardio itu sementara nggak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah angkat beban. Full angkat beban ya waktu itu ya. Seperti itu, sehingga harapannya ya awalnya kan masih berdasarkan teori nih, kita belum praktek. Kita implementasikan ke diri kita dulu. Ternyata benar. Pembakaran terbesar ada pada saat kita kegiatan angkat beban. Itu memang terbukti beneran ya. Terbukti banget. Jadi 4 bulan 5 bulan di awal itu sampai 10 kilo itu, monggo teman-teman bisa menilai hal seperti itu apakah dikatakan efektif atau enggak gitu. Kalau menurut pribadi, dan juga mungkin Amar saksinya ya, karena kita berdua bersaing nih. Bersaing sehat gitu ya. Kita harus push diri kita gitu seperti itu sih. Berarti selain workout, tapi di sela-sela udah melakukan workout itu, berarti kamu tetap memulai itu ya, menjaga pola makannya. Betul. Kayak apa sih pola makan yang dijaga itu? Jadi memang nggak bisa nggak bisa berdiri sendiri antara workout sama menjaga pola makan ya. Menjaga pola makan. Jadi ini satu paket. Cuma tadi yang kita bahas di awal itu mana yang didulukan gitu kan. Satu gerak dulu, workout dulu, mager sudah mulai terkikis hilang gitu kan. Sudah mendapat mendapat manfaat kayak sudah turun sekilo 2 kilo. Kita lanjut. Kita kumbu dengan pola makan. Kita atur pola makannya, kita jaga kalori yang masuk. Karena kalau menurut saya pribadi ya, kita itu nggak bisa mengukur pasti kalori yang keluar dari tubuh kita. Tapi kita bisa mengukur, tahu pasti apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kayak kita waktu exercise gitu ya, angkat beban, berapa sih kalorinya? Kalau dari smartwatch kan mungkin hanya 70%. Gitu kan ya. Iya, tapi kalau apa yang kita masukkan, kita tahu makan apa tiap hari, jam berapa itu makan apa, kalorinya berapa tahu. Jadi itu satu paket. Waktu kita apa yang kita masukkan itu
yang kita jaga karena kita tahu kalorinya seberapa. Karena bisa diukur kan ya kalau dari itu, dan itu yang menjadi kendali kita sebetulnya, bisa kita atur lah ya. Oke. Karena sibuk nih, banyak juga di antara kita yang bekerja. Oh pasti sih. Otomatis mager, salah satunya saya gitu ya. Nah, kalau menyiasati itu apa, Will? Kamu kan kita tahu nih, kita pasti repot kan dari pagi sampai sore kerja. Kira-kira kalau mau berangkat ke tempat gym juga males gitu kan ya. Nah, ada nggak sih jenis olahraga atau workout yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja kita tanpa harus jauh-jauh gitu? Oke, kalau mungkin yang kita lakukan di kantor ya, yang pertama jangan mager seperti di awal tadi ya. Itu catatannya ya. Buang dulu lah. Kalau untuk exercise di kantor, kita nggak mungkin bisa sendiri, satu. Yang kedua, ajak teman. Karena itu tadi, kalau kita udah di kantor, gerak sendiri pasti magernya nggak bisa hilang. Nah, aku gerak tapi temanku enggak gitu aja. Jadi teman, rekan kerja, apalagi teman, paling nggak teman sebangku lah, sebelah meja kita itu kita ajak. Nah, kalau mereka mau, berarti selanjutnya exercise-nya kita bisa milih. Tinggal goals kita kemana. Kita mau memaintain kalau memangnya sudah ideal gitu ya, untuk hanya menjaga apa istilahnya? Berat badan. Menjaga berat badan, hanya untuk berkeringat. Itu cukup cardio, exercise, senam. Senam kan kita banyak tuh di channel-channel YouTube ya. Itu pun juga ada senam di kantor 15 menit. Tapi kembali lagi ke goalsnya kita saat mau exercise itu apa, meskipun di kantor, di rumah, atau di tempat gym, semua kembali ke kebutuhan kita apa. Kalau memang kita mau menurunkan berat badan tapi kita mager ke gym, tidak mungkin sih. Itu impossible ya. Kalau tadi alternatifnya kalau di kantor ya sebatas mungkin maintain, kita hanya mau maintain. Kalau kita sudah ke gym nih, kita capek selama 3 hari, mungkin recovery day gitu ya. Pada saat di kantor ya ajak temen lah, kita ya aerobik tipis-tipis seperti itu. Atau kan kita punya 3 lantai. Atau yoga gitu ya. Yoga, kita punya 3 lantai, turun dari depan, naik dari belakang, itu lakukan 5 kali. Muter di kantor gitu ya, jalan gitu ya. Iya betul, nggak perlu lari, jalan kaki itu sudah oke banget. Sudah oke banget. Kalau itu barbel tuh bisa nggak sih sebelumnya masuk salah satu kegiatan workout gitu nggak sih? Barbel termasuk beban. Beban ya. Bahkan tubuh kita itu adalah beban itu sendiri. Beban itu sendiri. Oke. Jadi tinggal tinggal tekniknya seperti apa. Monggo banyak sudah referensi di internet ya, media sosial pun TikTok sekarang sudah banyak. Itu angkat beban paling sederhana adalah mengangkat beban tubuh kita sendiri. Kita push up, mau kita pull up, itu bisa kita lakukan di mana aja, pakai beban dari tubuh kita sendiri. Dan tergantung dengan kekuatan diri kita sendiri ya, sebetulnya mau pakai exercise apa gitu ya. Will, kalau menjaga pola makan nih, ini kayaknya yang paling penting juga ya, karena sekarang banyak makanan-makanan yang nggak sehat, justru itu yang menarik gitu kan ya. Nah, untuk mendukung prosesnya kita menjaga pola hidup sehat, terutama yang punya goals untuk menurunin berat badan, itu seperti apa sih enaknya gitu? Kalau menjaga makanan kayaknya saya nggak terlalu berkompeten ya, ini karena saya menjaga makanan ya. Menjaga makanan, jangan sampai kirim teman. Itu. Tapi kalau untuk gini, kembali karena saya berbicara apa yang saya terapkan kepada diriku sendiri gitu ya, Mbak. Kalau untuk pola makan, karena programku saat itu dan mungkin saat ini itu adalah menurunkan berat badan. Nah, saya pakai metode intermittent fasting. Jadi makannya, jendela makan yang saya buka itu saya ambil 5-6 jam. Hanya 5-6 jam itu adalah jendela di mana saya boleh makan. Kayak apa tuh? 5-6 jam itu seperti apa? Caranya seperti apa? Jadi 5-6 jam ini saya kebetulan di channel YouTube-nya Ade Rai. Teman-teman nanti bisa search sendiri di YouTube-nya. 6 jam itu nggak harus siang, nggak harus pagi, nggak harus malam. Yang penting
kuncinya kita turun berat badan adalah defisit kalori kan. Yang namanya defisit berarti yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Iya, dengan banyak yang keluar kan. Nah, makanya jendelanya kita perkecil saat kita memasukkan makanan, memasukkan kalori. Jadi menghasilkan defisit kalori seperti itu, karena yang kita masukkan kecil, yang kita keluarkan besar. Nah, jendela makannya kalau yang saya terapkan di saya sendiri itu 5-6 jam itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jam 12 siang azan, mungkin sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur baru makan. Breakfast kan bukan lunch ya, breakfast. Iya kan, karena itu tadi jendelanya baru saya buka di siang. Saya skip sarapan. Sarapan pun hanya kalau biasanya teman-teman kalau lagi nge-gym nih ada susu protein tuh, itu buat menu sarapan. Karena kan untuk menekan kalori, biar perut terisi pakai itu. Buah oke sih, kalau saya menerapkan kepada diri saya sendiri itu buah masih oke masuk. Semua buah nggak apa-apa ya? Semua nggak apa-apa. Nggak membatasi buah. Yang penting makanan jahat itu jangan masuk dulu lah sebelum jendela makannya kebuka. Terus karbohidrat buat kita makan nggak sih? Saat jendela makan. Saat jendela makan ya. 12 sampai jam 6 tadi kalau aku ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa skip sarapan nih, apalagi punya asam lambung yang tinggi, putar aja. Jamnya tuh ya. Risiko kita pada saat bekerja di kantor, kebutuhan kita lagi fase kritisnya kan siang. Karena kita capek banget dari jam 7 sampai mikir gitu ya. Siang harusnya kita bekerja kan ya. Sore itu udah pasti capek. Nah, kenapa saya menerapkan jendelanya saya putar dari jam 12 pagi sampai jam 6 sore? Itu tadi, saya pagi saya bela-belain untuk puasa. Minum aja lah, minum nggak apa-apa, kalau memang kerasa lapar minum air putih. Minum air putih nggak apa-apa ya. Buah oke. Jam 12 setelah sholat zuhur makan. Baru boleh makan besar gitu ya? Makan besar. Makan besar tapi bukan porsi besar gitu kan ya? Porsi makan besar secukupnya lah. Secukupnya. Tapi tetap boleh ya karbohidrat. Harus sih. Boleh nggak sih gula kalau kayak gitu? Ini trik banget ini kalau ini trik and tips ini. Kalau bicara karbo aku masih istilahnya los lah. Los karbo masuk pada saat jendela makan. Mau 3 kali, 2 kali silahkan. Kalau gula, aku banyak belajar tentang gula di beberapa sumber jurnal. Gula itu merangsang hormon lapar. Merangsang hormon lapar ya? Coba mungkin cross-check ya teman-teman. Kalau memang ada yang keliru dari pernyataan saya, monggo silakan komen. Tapi kalau yang berdasarkan yang saya alami, gula itu merangsang hormon lapar. Aku di 3 bulan pertama aku menerapkan intermittent fasting, aku benar-benar zero gula. Zero gula banget. Dan itu tersiksa banget. Terlalu banyak cheating day. Masih nggak ada yang cheating day ya? Masih banyak cheating hour malah. Ya teman-teman bisa menilai diri sendiri ya. Tapi kalau menurut aku gula itu harus benar-benar stop ya. Karena itu istilahnya booster kita untuk menekan hawa nafsu makan itu ya. Gitu sih. Kalau gula yang itu 0 kalori, 0 kalori itu boleh nggak sih kalau kayak gitu? Aku pakai itu sih. Pakai itu ya. Jadi karena memang lidah ini kan belum terbiasa, apalagi pas 3 bulan pertama memang adaptasinya tuh ekstrim. Jadi saya pakai gula stevia itu. Mungkin kalau teman-teman kenal Tropicana Slim ya dari stevia, itu bisa jadi alternatif pertama. Jadi kan lihat kandungan glukosa itu 0%. Coba aja, sensasi manis dapat, tapi kadar gula yang masuk nggak ada. Karena yang dipecah tubuh duluan kan ya gula itu termasuknya masih jahat. Jadi dia dipecahnya itu terakhir gitu. Oke. Kurangi, kita buang gula ya. Gula dulu. Jadi gini, mungkin trik lagi ya.
sebelum kita mengurangi porsi makan, kita kurangi gula dulu. Oh, kurangin gula dulu ya. Oke. Kita sepakati nih kalau dengan gula dulu musuh kita. Setelah workout kita kurangin gula. Mulai gerak dulu. Kurangi gula. Bahkan sampai zero, baru jendela makan kita terapin gitu ya. Lalu tersiksa untuk Jadi bayanginnya itu pasti akan berat ya. Tapi kalau nggak kita mulai ya kapan lagi ya Willy ya? Beratnya itu cuma sebentar, 2 bulan 3 bulan pertama. Itu ya, setelah itu terbiasa ya. Terus gitu kayak kamu lihat nasi itu apa sih ini? Oh ya? Serius? Ya, nasi apa sih? Yang sudah mulai berubah gitu, kayak ada Amar, ada Eko, sekarang mungkin Mas Edu di kantor kita ya. Teman-teman kita lah ya. Banyak teman-teman lain yang sudah mulai kepo nih. Makanya ini kita ngadain podcast biar lebih banyak yang kepo. Lebih banyak yang kepo untuk penerapan pola hidup sehat gitu kan ya. Dan goals kita itu seperti itu. Oke. Terus ini kalau menurut kamu sendiri sih sebetulnya kalau olahraga atau workout itu idealnya dalam seminggu itu kita melakukan berapa kali? Hitungannya berapa kali atau jam sih? Menurut aku, ini yang aku terapkan pada aku sendiri. Idealnya itu setiap hari. Oh, setiap hari ya? Setiap hari itu idealnya itu nggak ada batasan idealnya seminggu 3 kali. Nah, kembali ke kesibukan kita masing-masing. Yang penting itu itu tadi loh, goals kita kembali. Kita itu pengen defisit kalori kan. Yang penting kamu bisa mengatur apa yang kamu masuk dan kamu harus lebih banyak yang kamu keluarkan. Itu mau kamu seminggu 3 kali, tapi yang penting kamu tahu apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu itu lebih sedikit daripada yang kamu keluarkan. Kamu keluarkan semuanya. Yang banyak jahat bakar semuanya pada saat nge-gym, nanti yang dimasukkan itu sedikit aja. Oke. Tapi idealnya setiap hari ya, kita sempatkan setiap hari sesempatnya kita gitu kayak daripada sama sekali nggak olahraga ya teman-teman ya. Ini sangat menginspirasi banget nih kisahnya Willy. Ini kisah nyata kan Willy ya. Kisah nyatanya Willy ini sangat menginspirasi kita semua. Semoga saya pun juga nanti terinspirasi ya dari Willy. Harus ya Bang. Bisa jadi coach ini ya. Terutama coach buat teman-teman di lingkungan kita sendiri lah paling enggak ya, berbagi tips kesehatan kan gitu ya. Willy, setelah kamu mengikuti penerapan pola hidup sehat, workout, makannya, menjaga pola makan dan sebagainya, segala gangguan kesehatan yang kamu rasakan itu apakah juga memang ikut berkurang? Iya, kalau darah tinggi. Ini unik ya. Kalau obesitas, memang tensi saya itu sampai 140 atau 140-an ya. Itu dan aku sadar ini kalau sudah sampai gangguan dari jantung kan sangat berbahaya gitu. Beberapa kolega kita kan ada yang terkena penyakit jantung. Itu yang membuat salah satu motivasiku untuk ini overweight dan harus kita kurangi. Dari segi tekanan darah itu saya merasa dan itu memang sudah saya sering setiap 3 bulan sekali saya medical check up sendiri. Medical check up ya. Kontrol itu tadi. Darah tingginya sekarang sudah alhamdulillah stabil di 120, 125. Nggak sampai lagi yang 145. Nggak pernah sampai 140-an ya. Kolesterol pun turun. Keren. Kalau bangun pagi yang awalnya masih masa-masa obesitas itu. Masih capek, nggak bisa gerak pada saat bangun tidur, padahal fresh kalau bangun tidur. Padahal bangun tidur malah capek ya rasanya. Sekarang alhamdulillahnya sudah enteng. Udah ringan, terus lebih fresh gitu ya. Badan enteng gitu ya. Padahal kamu di lantai 3 sekarang bisa sambil lari dong berarti. Bisa sambil jogging. Jogging ya. Alhamdulillahnya ditaruh lantai 3 jadi bisa gerak gitu kan. Benar. Teman-teman yang di lantai 3 jangan ngeluh, harusnya bersyukur ya. Lain kali yang lantai 1 harus pindah ke lantai 3 biar merasakan itu ya, dipaksa untuk workout di kantor berarti ya. Oke Will, jadi gini, BPJS Kesehatan nih seperti yang kita tahu juga memberikan penjaminan pelayanan bagi yang sudah sakit gitu kan. Nah mungkin di akhir statementnya Willy mungkin ada yang mau disampaikan tipsnya tadi, apa motivasi close statementmu untuk memotivasi teman-teman nih apa kira-kira ya? Oke, untuk teman-teman statement saya kalau jangan terlalu
bergantung dengan jaminan kesehatan gitu. Jangan mentang-mentang ada coverage kita ini ya, backup jaminan kesehatan, jadi semena-mena terhadap kesehatan diri kita terhadap tubuh sendiri. kita sendiri ya. Jadi jaga istilahnya, jangan sampai kita jaga. Dan selanjutnya 2 kata, hilangkan mager. Hilangkan mager. Hubungan mager gitu ya. Pusat penyakit itu sebenarnya ada di pikiran. Oke. Kalau masih tetap mager, mau dimanapun kamu punya target untuk berubah, pengen kurus atau pengen lebih sehat, kalau memang mager masih ada di sini, susah. Nggak akan bisa jalan ya. Jadi kurangilah mager kalau bisa hilangkan mager. Itu aja sih Mbak Ratna. Dan mulai dari sekarang juga ya, nggak usah nunggu lama-lama ya. Nggak usah sampai nunggu berat badan sampai 120 kilo dulu sampai darah tinggi. Telat ya. Gitu. Oke. Makasih banyak ya Will, hari ini sudah sangat menginspirasi kita semua ya, kisahnya dari Willy ini teman-teman. Semoga nanti apa yang Willy sampaikan bisa memberikan motivasi buat kita semua. Sebetulnya yang Willy lakukan ini kan untuk penerapan hidup sehat bukan hanya untuk hari ini saja, tapi kita akan menikmati hasilnya 5 tahun, 10 tahun sampai nanti ke beberapa tahun ke depan kita yang akan merasakan hasilnya. Betul sekali. Iya kan. Makasih banyak ya Will, terus berjuang untuk pola hidup sehat. Ini masih target kurang 10 kilo lagi. Masih punya target 10 kilo lagi ya? Masih kurang 10 kilo lagi, mungkin itu dikatakan ideal. Kalau kamu targetnya 10 kilo, berarti saya targetnya 20 kilo ya mungkin ya. Masih banyak. Oke teman-teman yang mau join, punya target baru, bisa hubungi Willy ya. Enggak sih, kita berdua. Kita belajar bareng ya. Memulai. Oke, siap Will. Terima kasih Sobat CKN. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai saat ini juga, mari kita menerapkan pola hidup sehat. Sampai ketemu lagi.